Selamat pagi. Pagi keluarga. Baik anak-anak sekalian, pada hari ini kita bertemu pada pertemuan yang ketiga. Kita masih membahas tentang tata surya, mengenai bumi dan pergerakannya. Mari kawan-kawan, sebelum kita belajar berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Bapak akan mengecek kehadiran siswa kelas 7A hari ini. Afrizal, ada. Ahmad Fajar. Sebelum kita belajar, seperti biasa Bapak akan mengecek kebersihan kelas kalian, dan di sana terlihat bersih ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tata surya, di mana tata surya itu memiliki anggota-anggota yang lengkap ya. Masih ingat apa yang pertama? Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Turnus, Uranus, ya. Komet, satelit, asteroid, ya, meteorit, ya. Juga ada yang tertinggal ya, yaitu planet kerdil namanya ya. Sehingga bumi kita ini merupakan anggota dari tata surya. Menurut kalian di bumi ini mengapa ada siang dan malam? Ada yang bisa menjelaskan atau membantu Bapak memberikan penjelasan? Karena ada rotasi bumi. Mengapa ada pergantian musim di bumi? Ada yang bisa menjawab? Mengapa ada perubahan musim di bumi? Apa? Revolusi. Oke, revolusi. Boleh ya. Kita tampung jawabannya. Kita akan membahasnya pada pagi hari ini dengan tujuan pembelajaran, yaitu agar kalian bisa mendeskripsikan atau menggambarkan, menyebutkan jenis-jenis pergerakan bumi ya. Yang kedua, kalian bisa mendeskripsikan akibat pergerakan bumi dalam tata surya dan fenomena alam yang terjadi. Baik, kenapa ini penting? Kita juga perlu mengetahui, dengan belajar ini kita akan bisa memahami ya tentang pergerakan bumi tadi, ya, dampaknya apa terhadap kehidupan manusia, dan pada akhirnya kita semuanya bisa mensyukuri apa yang menjadi ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Kemudian apa itu rotasi bumi? Iya, rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya atau sumbunya. Mana sumbunya itu? Yang berwarna apa? Kuning. Ternyata bumi kita itu tidak seperti yang kita bayangkan tegak sumbunya. Seperti gasing tegak kan? Ya, ini agak miring, ya kan? Sumbunya agak miring. Bumi berotasi dengan kecepatan 1670 km per jam. Iya, kenapa kita tidak bisa merasakan bahwa bumi ini berputar? Iya, karena adanya gaya gravitasi bumi. Betul sekali. Karena bumi itu besar sekali, perputarannya 24 jam. Berapa lama bumi berotasi? Sebenarnya tidak tepat 24 jam, yaitu 23 jam 56 menit 4 detik. Tapi kan kita membulatkan menjadi 24 jam. Nah, sekarang apa dampak dari rotasi bumi? Benar jawabannya kan? Apa penyebab siang dan malam? Kalian menjawab rotasi bumi. Ya, sekarang terjawab kan? Bahwa benar bahwa siang dan malam terjadi karena adanya rotasi bumi. Ketika matahari menyinari bumi, pada bagian yang tersinari namanya siang, dan pada bagian yang tidak tersinari namanya malam. Jelas. Indonesia punya berapa waktu pembagiannya? Hah? Kita ini kan di Lampung, waktu Indonesia Barat. Kalau di Sulawesi? Wita, waktu Indonesia
Tengah. Tengah, bukan tenggara. Tengah ya. Pak luruskan. Kalau di Papua, waktu Indonesia timur. Oke, Indonesia itu punya 3 pembagian waktu. Waktu Indonesia bagian barat, kemudian tengah dan timur. Betul sekali. Makanya orang Papua itu kalau lihat bola jam 9, karena jam 11 mulainya, sudah sangat malam sekali. Yang ketiga adalah gerak semu harian matahari. Matahari kan seolah-olah bergerak ya, dari timur ke barat. Tetapi sebenarnya matahari tidak pernah terbit, tidak pernah tenggelam. Karena bumilah yang bergerak dari barat ke timur. Jadi seolah-olah matahari yang bergerak dari timur ke barat. Maka ada istilah terbit dan tenggelam. Ada pagi dan sore. Selanjutnya adalah pembelokan arah arus laut dan arah angin. Ada yang pernah ke Pelabuhan Bakauheni? Pernah. Pernah menyeberang kan? Pernah nggak kalian ketika menyeberang di Bakauheni mau bersandar tiba-tiba lama, kadang nggak bisa bersandar? Pernah. Itu karena arus laut bawah itu sangat kencang. Memang di atas nggak terasa, tetapi di bawah sangat terasa sekali kencangnya. Oke, arus laut. Kemudian selanjutnya adalah revolusi bumi, yaitu perputaran bumi mengelilingi matahari. Waktu revolusi bumi 365 1/4 hari ya. Atau kita menyebutnya selama 1 tahun. 1 kali berevolusi namanya kala revolusi. Apa dampak revolusi bumi? Perhatikan. Yang pertama, gerak semu tahunan matahari. Kalian kadang pernah melihat ya, matahari kadang di atas kita, kadang di sana kan, kadang di sebelah sana. Ya, sehingga seolah-olah matahari itu bergerak, padahal tidak. Bumilah yang bergerak memutari matahari tadi. Kemudian perubahan musim. Nah, Indonesia ini kan negara dengan iklim tropis ya. Oke, sehingga di Indonesia itu hanya ada perubahan musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Tapi di negara-negara Eropa ada 4 musim. Musim panas, musim dingin, musim semi, dan musim gugur. Kapan terjadinya? Tuh dilihat. Di bumi bagian utara dan bagian selatan. Perbedaan lama waktu siang dan malam. Indonesia ini malamnya, siangnya 12 jam, malamnya juga 12 jam kan? Ya itu rata-rata seperti itulah. Ya kurang lebih, kalaupun bergeser ya tidak terlalu jauh. Di negara-negara lain berbeda. Di Eropa ada yang siangnya selama 22 jam. Malamnya hanya 2 jam saja. Kalau berpuasa ya 22 jam. Baru tidur udah sahur kan gitu. Ya. Yang keempat, perubahan penampakan rasi bintang. Oke, ketika bumi mengelilingi matahari, otomatis langitnya, angkasa juga akan berubah. Ya kan? Kadang kita melihat di langit ada bintang A, bintang B, atau rasi bintang A, rasi bintang B. Berbeda-beda setiap posisi ya, ketika bumi itu mengelilingi matahari. Penentuan kalender Masehi. Dari 1 Januari sampai 31 Desember. Ada yang berulang tahun tanggal 29 Februari di sini? Tidak ada. Kalau ada, waduh, hanya ulang tahunnya hanya 4 tahun sekali, setiap tahun kabisat. Ya, karena tanggal 29 Februari itu hanya ada 4 tahun sekali. Kenapa? Itu pembulatan, ya. Tadi kan bumi mengelilingi matahari berevolusi selama 365,1/4 hari. Nah, jadi yang 1/4 itu dikumpulkan selama 4 tahun. Jadilah 1 hari. Dan itu ditempatkan pada tanggal 29 Februari. Selain bumi berotasi seperti ini, dia juga akan berevolusi. Nah, gini. Jadi, selama bumi berevolusi mengelilingi matahari, dia sambil berputar. Gini ya. Bapak akan membagi LKPD. Apa yang perlu dilakukan?
lakukanlah simulasi dampak rotasi bumi. Yang kedua, persiapkan globe atau bumi center untuk simulasi ini. Kemudian arahkan center saat globe tersebut berputar. Amati peristiwa tersebut, tariklah kesimpulan dari kegiatan simulasi tersebut. Baik teman-teman, kita akan adakan simulasi mengenai rotasi bumi. Kita menggunakan alat peraga bumi dan juga center sebagai mataharinya. Ketika saya memutar ini ke timur, apa yang terjadi? Dan saya balik sekarang dari timur ke barat. Seperti ini. Percobaan atau peragaan tentang rotasi bumi, di mana matahari akan menyinari bumi. Sama seperti tadi, ada siang dan malam. Ketika bumi digerakkan, maka juga akan ada siang dan malam. Ketika bumi digerakkan sebaliknya, juga sama, ada siang dan malam. Tapi dampak apa yang terjadi selain siang dan malam? Itu yang nanti perlu kalian jawab di LKPD, ya. Sekarang saatnya untuk mengisi LKPD masing-masing, atau boleh berdiskusi dengan teman sebelahnya untuk menjawab soal-soal yang diberikan. Silakan. Sini dampaknya. Tadi kan siang dan malam kan? Ya, ketika globe bumi diputar searah jarum jam, ya, siang dan malam. Dua-duanya siang dan malam, ya kan? Ya, jadi jelas. Dua-duanya pasti akan ada perubahan siang dan malam. Baik dia diputar searah jarum jam maupun berlawanan, pasti akan ada perubahan siang dan malam. Oke, silakan diisi, Mas. Itu di sini isinya. Nih, di sini isinya. Ini di sini. Globe diputar searah dengan putaran jarum jam. Peristiwa yang terjadi perubahan siang dan malam. Kedua, globe diputar berlawanan arah dengan putaran jarum jam. Perubahan yang terjadi perubahan siang dan malam. Menurut kegiatan di atas, mengapa matahari bergerak dari timur ke barat? Karena buminya bergerak dari barat ke timur. Yang punya pendapat berbeda, boleh ke depan. Menurut kegiatan di atas, mengapa matahari bergerak dari timur ke barat? Karena bumi yang bergerak dari timur ke barat. Jawabannya bagus, ya, karena bumi bergerak, cuman arahnya itu yang perlu diperbaiki, ya. Jadi lawannya matahari. Kalau matahari dari timur ke barat seolah-olah tadi, maka bumi lawannya dari barat ke timur. Bapak akan mengumpulkan LKPD yang sudah kalian kerjakan satu persatu. Untuk semakin memahami tentang bumi dan pergerakannya, fenomena alam yang terjadi, ada tugas mandiri yang akan kalian kerjakan di rumah masing-masing. Tugasnya ada di buku IPA kalian. Silakan dibuka halaman 218. Jadi yang kita simpulkan dari kegiatan belajar hari ini adalah ada dua gerak bumi. Yang pertama adalah gerak rotasi. Yang kedua gerak revolusi. Kemudian apa akibat dari gerak rotasi bumi? Perbedaan siang dan malam. Perbedaan waktu. Sekarang apa dampak dari revolusi bumi? Apa? Gerak semu tahunan matahari. Yang kedua, perubahan musim. Pada pertemuan kali ini, apa kendala yang kalian hadapi dalam belajar? Tidak ada? Tidak ada. Kemudian, pada bagian mana yang kalian sukai? Iya, semuanya pasti punya masing-masing jawaban kan? Untuk mensyukuri kegiatan pada pertemuan belajar yang pertama ini, sebelum kita akhiri, kita akan berdoa bersama-sama. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Kita sampai pada penghujung pertemuan belajar kita yang keempat ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai bulan sebagai satelit bumi. Silakan nanti dibuka bukunya di rumah atau bisa cari di sumber internet. Selamat pagi.